Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala hadha nabiyil karim wa rasulil azim dhil kalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh. Hadratul muhtaramun yang saya muliakan, para asatiz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para hujjaj, segenap pengurus Masjid Al-Huda yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa kecuali anak-anakku sekalian yang hadir pada subuh kali ini. Tiada henti kita bermunajat, kita selalu berharap mudah-mudahan keringanan langkah kita untuk sampai di tempat yang mulia ini menjadi bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, pada segenap keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita tetap beristiqamah untuk senantiasa mengikuti apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW, dan insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Imam tadi mengawali pembukaan kajian kita pada subuh kali ini, bahwa Ramadan ini hanya tersisa kurang lebih 8 hari ke depan. Betul ya? Ya, artinya sekarang sudah masuk ke hari ke-22. Tidak terasa, gitu ya, tidak terasa, tampaknya baru kemarin kita puasa. Betul ya? Ternyata waktu itu cepat. Ini adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa sekali atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa terasa kita masuk di penghujung akhir bulan suci Ramadan. Ya, jadi kalau tersisa 8, gitu, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah kita sampai dengan 30 hari ke depan mengisi ibadah bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh karenanya, yuk mari sama-sama sedikit banyaknya kita mengevaluasi kegiatan kita di bulan suci Ramadan. Wajar nggak kira-kira kalau kita evaluasi? Wajar. Oke. Sekarang gini kan, yang sering saya bilang, saya selalu menyampaikan termasuk kepada diri saya sendiri. Artinya ibadah puasa ini kan bukan baru tahun ini kita puasa. Betul ya? Baru tahun ini apa sebelum-sebelumnya? Artinya sudah puluhan tahun kita puasa, gitu. Ya, kalau saya aja, kalau sekarang 35, gitu kan? Berarti kalau puasanya mulai umur 6 tahun, sisa berapa? 35 ya, benar ya? Ayam berapa ya? Ayam berapa? 78 susah dibalik. Kalau 78 susah dibalik, 87 juga. Kalau saya masih bisa dibalik, jadi malah baru 35. Kemarin saya sempat di Baitur Rodoh, ya ada yang baru 47, Pak RT-nya 47. Saya baru 47 Pak. Jadi baru lolita, lolos 50 tahun. Saya bilang masih mudaan saya baru 35. Ternyata ada lagi, ada sepuh kita juga, kalah bapak sama saya baru 16. Wih, hebat sih. Ternyata ada juga yang ngalahin kita, dia baru 47, saya baru 35, ada yang lebih muda lagi Pak, 16 tahun.
16 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan kita sampai di usia 16 tahun tadi. Jadi kalau 16 tahun masih bisa kembali gitu. Karena ini baru 61 tahun. Artinya ketika kita bicara tentang ibadah puasa, ini kita sudah lama gitu loh puasa. Bukan baru kali ini doang. Bukan gara-gara COVID 2 tahun kemarin kita nggak begini nih, lantas kita ketemu sekarang. Nah sekarang kan sudah puluhan tahun. Apa sih yang berubah? Apa kira-kira yang berubah materi? Kalau saya sih rada enteng kan ibadah gitu. Karena gesper rada bisa dikencengin gitu, ya. Ya, betul Pak, alhamdulillah. Jadi kalau bulan suci Ramadan ya bangsa 3-5 kilo turun lah. Gitu. Di bulan puasa, habis bulan puasa? Ngepot. Habis di bulan puasa kembali kepada kondisi semula gitu. Nah itu dari sisi kebaikan yang betul-betul memang kita menikmati ibadah puasa itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita kembali kepada kondisi real yang diharapkan dari ibadah puasa itu kan kita semua sudah tahu lah, tertuang dalam Al-Baqarah 183 gitu ya. Targetnya jelas, yaitu la'allakum tattaqun. Saya sering menambahkan bahwa targetnya bukan hanya la'allakum tattaqun, tetapi menjadi 185 ayat terusannya, yaitu la'allakum tashkurun. 185 itu. Apakah berhenti sampai di situ? Enggak. Gitu loh. Ada lagi kaitannya, yaitu 186 surah Al-Baqarah. Apa yang diinginkan? Lepas dari ibadah puasa, gitu ya, lepas dari ibadah puasa, selesai daripada ibadah puasa, harapannya adalah kita menjadi hamba-hamba yang selalu la'allahum yarshudun, hamba-hamba yang selalu jalannya on the track-nya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurikulumnya jelas tuh, takwa, bersyukur, apa lagi? Di jalan Allah. Itu yang ingin dicapai, itu target ketercapaian di dalam ibadah puasa. Nah saya pengen masuk yang pertama, la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, indikator orang bertakwa itu apa sih? Gitu. Sekarang ayo kita lihat surah Al-Imran ayat 133 sampai dengan 135. Apa itu bunyinya? Indikator orang bertakwa mengukurnya. Kan saya pernah menyampaikan bahwa untuk mengukur indikator orang bertakwa itu ukurlah dari kata takwanya. Itu salah satunya. Jadi kalau salah satu masih ada 9 ya. Betul ya? Kalau salah satu masih ada 9 kan? Kalau soalnya 10. Kalau soalnya 6 berarti sisa 4. Indikator orang bertakwa itu katanya kalau kita lihat dari unsur kosakatanya, gitu, unsur hurufnya, kan indikatornya 4. Satu orang bertakwa itu hurufnya ta, qaf, terus ta, qaf, waw, bukan waw, ta, qaf, waw. Ada lagi? Ada alif. Kalau alif lempeng gitu. Kan air, masa takwa. Apa satu lagi? Ya. Hamzah. Ya, ada lagi. Ya, ta, qaf, waw, ya. Jadi untuk mengukur indikator orang bertakwa, cirinya itu orang bertakwa satu. Ciri orang bertakwa itu tawadu. Itu pernah kita jelasin itu. Jadi untuk mengukur orang bertakwa itu gampang. Tawadu kan ya? Apa itu tawadu? Tawadu rendah hati. Rendah hati, bukan rendah diri. Rendah diri nggak boleh. Rendah hati. Rendah hati itu nggak sombong lah. Ya, itu ciri orang bertakwa tuh. Jadi
Orang semakin takwa itu semakin menunjukkan jati dirinya itu baik. Ya. Nggak ngedangak lah. Apa yang ngedangak? Nggak sombong. Ya. Nggak sombong. Jadi tadi seperti ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi, bagian daripada Al-Asma'ul Husna itu pakaian Allah yang nggak boleh dipakai. Di antara Asma'ul Husna yang 99 itu, yang nggak boleh melekat dalam tubuh kita adalah Al-Mutakabbir. Apa Al-Mutakabbir? Apa Al-Mutakabbir? Sombong. Sombong itu pakaian Allah, jangan dipakai sama kita, nggak boleh. Gitu. Karena ada keterbatasan di dalam diri kita yang nggak bisa kita sombongin apa-apa. Mau nyombongin apa kita? Mau nyombongin harta, masih ada yang lebih dari kita. Ada nggak? Kita baru punya motor, ada yang punya motor 2, ada yang punya motor 2, masih ada yang punya motor 3. Yang punya motor 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih kalah sama yang punya pabrik motor. Iya kan? Kamu sombongin apaan? Nggak bisa, mau nyombongin apaan kalau kita berkaca diri gitu, kita mau nyombongin. Mau kita sombongin punya mobil bagus, baru cuma 1, itu pun bagusnya standar, masih ada yang lebih. Mau nyombongin apa? Ada yang punya mobil 2, masih ada yang punya mobil 3, ada yang punya pabrik mobil. Mau nyombongin apa? Nggak bisa kita nyombongin harta, Pak. Karena terbatas. Mau nyombongin harta, pangkat, jabatan, kedudukan, mau nyombongin apa? Apalagi mau sampai 3 periode, kan repot. Iya kan? Ya, karena jabatan itu sementara, titipan, harta juga titipan, gitu loh. Ya, jabatan titipan. Jangan sampai kita punya jabatan kedudukan, nanti setelah diambil jabatan kedudukannya, penyakitnya post-power syndrome. Ada nggak penyakit post-power syndrome? Ada. Biasanya penyakit pejabat yang sampai bawa, yang bawa kacamata aja sampai nggak bisa. Ada nggak yang nggak buat bawa kacamata? Ada kan? Ada. Yang kacamatanya dibawain, yang pintunya buka pintu mobil aja nggak bisa. Ada nggak yang buka pintu mobil aja bisa? Iya kan? Sampai pintu mobil aja dia kagak kuat buka. Selesai jabatannya, nggak nyambung ke pintu lagi. Iya kan? Nggak ada begini lagi. Ya Pak, nggak ada lagi. Sakit. Iya, penyakit para pejabat itu kebanyakan post-power syndrome. Gitu. Karena tidak terlayani lagi. Coba, pangkat, jabatan, kedudukan, udah selesai. Mau disombongin apa lagi? Mau nyombong kecantikan, kegantengan, ya, ada batasnya kan? Mohon maaf, kita lihat Eyang kan hari ini begini, tapi lihat Eyang beberapa tahun yang lalu, apa begini? Eyang ya mohon maaf, enggak, Eyang nggak begini dulu, dan dulu nggak dipanggil Eyang. Iya kan? Panggil bapak, karena sudah sepuh makanya panggil ada opung, ada nggak opung? Opung, ada opung? Oh nggak ada, di luar. Coba dipanggil opung, sudah sepuh. Iya kan? Beranjak. Makanya banyak-banyak bercermin lah kita, bercermin diri. Makanya waktu bercermin itu kita minta doa sama Allah. Apa doanya? Allahumma pakai sungguh, bukan? Apa kalau doa bercermin? Waktu bercermin kita doanya Allahumma ahsanta khalqi, terus fahasin khulqi. Ya, ntar waktu bercermin, waktu ngaca, kita doa sama Allah. Allahumma kama ahsanta khalqi. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki bentukku. Allahumma kama hasanta khalqi. Ya Allah, Engkau telah memperbaiki jasadku, kebaikan yang ada dalam diriku. Fahasin khuluqi. Ya Allah, perbaikilah atau perindahlah akhlak yang aku punya. Tuh. Sambil ngaca aja minta tuh.
agar kita tidak sombong. Jadi memperbaiki akhlak sambil kita minta. Nah, kalau udah ngajak udah kita minta, nah lihat itu. Jadi kaca itu kan cerminan diri kita. Apa yang kita lihat? Apa yang bisa kita lihat? Ya diri kita. Coba. Kulitnya udah mulai kendor belum? Udah mulai kendor kan? Nah, kantong mata udah ada belum? Kantong mata udah ada belum? Makin gede atau makin kecil? Masih longgar. Iya kan? Udah makin berkerut mata, gitu ya. Makin ya Allah, ya. Kita buka lagi kopiah kita, barangkali, oh ternyata udah meninggalkan dunia hitam, udah berwarna, ya kan? Itu aja kita ngajak sambil kita lihat, ternyata kita udah muda lagi. Udah nggak muda lagi. Kalau udah nggak muda lagi, berarti kan sudah mesti siap-siap. Ya, kita lihat jenggot kubis kita yang tadinya hitam banget, udah ada putih-putihnya, betul kan? Kita lihat jenggot kita yang tadinya warnanya hitam, sekarang udah ada putih-putihnya, bahkan udah ada yang putih semua. Putih banget. Mau sombongin apaan coba? Mau sombongin apaan? Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, gitu. Semuanya nggak bisa. Maka standar takwanya itu ya tawadu. Ya Pak, makin tawadu lah. Insya Allah kalau semakin kita tawadu, semakin menyadarkan diri kita nggak punya apa-apa. Selesai Pak, jabatan, pangkat, kedudukan selesai. Gitu. Yang kita mau sombongin, yang semuanya kita serba pakai wah gitu, ya Allah, ya selesai. Yang kita bawa pulang untuk kagak banyak, ya kita bawa 3 meter, ibu-ibu bawa berapa meter? Ibu-ibu bawa berapa meter? 5 meter. Kita bawa 3 meter. 3 meter pakai bumbu berapa duit? 700.000. Cuma 700.000 yang kita bawa. Yang kita cari dari matahari sebelum terbit sampai matahari terbenam, gitu ya. Yang kita bawa pulang cuma 700.000. Dan tidak berjahit. Apa pesan dulu pakai kantong? Nggak bisa. Warnanya putih. Ya kan? Nggak bisa pakai sutra. Nggak bisa bapak beli warna. Saya mau pakai yang biru aja deh, karena saya afiliasinya ke partai sebelah. Atau saya pakai yang merah aja, yang rada gagahan. Nggak bisa begitu, tetap putih. Ya, tetap putih. Kainnya nggak lebih daripada kain belaju. Apa kain belaju? Kainnya bakal bikin penjara. Ya, itu doang Pak yang kita bawa. Jabatan, pangkat, nggak ada. Orang pas diumumin nama kita udah berubah, almarhum, mayit, jenazah. Apa disebutin lagi namanya sebulan berbulan, pangkatnya anu, jabatannya, gelarnya anu, disebutin? Ya, nggak ada tuh. Ini Pak Dokter kapan mau dimandiin? Dokter kapan mau dimandiin? Mana nih? Gak ada ini dokter kapan dimandiin? Dokter kapan dimandiin? Pak Jenderal kapan mau dimandiin? Robah, mayit, jenazah, almarhum. Almarhum itu kan doa Pak. Dari kata rahimah yarhamu, almarhum, orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan si mayit ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kita ini kan digeneralisasi semuanya almarhum. Yang gantung diri almarhum. Ya kan? Mana artis, mana yang mati, pokoknya kalau laki-laki almarhum, kalau perempuan almarhumah. Ya kan? Padahal dia habis mati ini kurang baik, dipanggil almarhum, dipanggil almarhumah. Nggak bisa begitu. Ya cukuplah kan kondisi jenazah mayit. Orang tertentu aja kita bisa berikan doa bahwa dia adalah almarhum. Itu pertama.
hamba kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qanaah. Standar kedua, indikator kedua orang yang bertakwa itu qanaah. Apa qanaah? Apa qanaah? Merasa cukup. Itu qanaah, merasa cukup. Kita cukup apa kagak cukup? Kalau bicara kagak cukup, apa kagak cukup? Benar. Kalau bicara kita disuruh cukup apa kagak cukup? Kagak pernah cukup. Belum. Kalau ditanya cukup apa kagak cukup, kagak pernah cukup. Kalau saya merasa belum cukup, ya memang belum cukup. Memang kagak pernah ada cukup-cukupnya. Benar. Ternyata puasa itu mendidik kita supaya cukup, gitu loh. Tapi kita juga kurang bersyukur karena rasa cukup tadi, gitu. Buka puasa, apa yang disampaikan oleh baginda Rasul bahwa buka puasa itu pakai yang manis-manis. Nah, untuk orang Indonesia ketika dikatakan yang manis-manis itu kan ditimbalkan oleh baginda Rasul dengan satu butir kurma, gitu ya, atau yang ganjil bisa 3. Alhamdulillah ya, kalau kita baru minum air putih seteguk, kemudian kita makan tuh kurma 1, Masya Allah, udah nikmatnya kan bayar, udah zahabat mau wabtalatil urufu wasabatal ajru insya udah kebayang pada sore benar. Cuma diterjemahkan, ya, dianalogkan lagi oleh orang Indonesia pakai yang manis-manis. Akhirnya hadirlah yang manis-manis. Nah, ada sirup belum cukup, ada teh belum cukup, ada kolak belum cukup pakai es campur belum cukup pakai, hadir semua. Kalau orang bilang lapar mata. Apa yang dibeli? Bukan kagak boleh ngabuburit, bukan. Boleh sekali. Cuma kalau udah jalan, dilihat sepanjang itu ada aja yang beli. Harus itu diamparin itu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, udah diamparin banyak-banyak, yang dimakan berapa banyak? Berapa banyak? Apalagi model-model kayak kita nih, udah awakhir. Ya, seberapa kuat sih? Coba, seberapa kuat perut? Seberapa kuat? Iya kan? Korma 1 butir sama air teh aja, Masya Allah, Pak. Udah dahabat domau deh. Udah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la zika abdu birahmatika ya arhamar rahim. Dahabat domau wa talatil urfu wa sabatal ajru insyaallah. Dahsyat, itu jangan dikira gak dahsyat. Itu mendidik kita qanaah, merasa cukup dengan nikmat yang diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kadang-kadang kita itu manusia, termasuk saya, rasa syukurnya kurang. Ya, betul ya? Rasa syukur kita yang kurang. Ya, benar. Rasa syukur kita yang kurang. Padahal nikmatnya udah luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Itu jiwa qanaah. Nah, di Ramadan juga kita dididik untuk warok. Gitu. Wawnya itu warok. Warok itu artinya apa? Berupaya semaksimal mungkin meninggalkan kemaksiatan. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan proteksi kita untuk melakukan kemaksiatan terbukti kan? Alhamdulillah terbukti. Ya. Karena puasa itu bisa mengendalikan seluruh hawa nafsu kita. Ya, kayak mulut kita ini yang masih pakai masker, alhamdulillah bisa kejaga kan? Bisa. Mana kalau orang usil sama kita, orang macam-macamin kita cuma bilang apa? Ini sohim, saya lagi puasa. Entar pada maghrib baru pada apa? Kalau sekarang kau masih puasa, ntar habis maghrib boleh lah, terusin dah. Ya, bisa kita mengendalikan hawa nafsu itu bisa, gitu. Melihat sesuatu yang dilarang, bisa kan? Lagi puasa.
Alhamdulillah bisa ngelihatnya cakep-cakep yang bagus-bagus. Enak. Ngedengarnya yang bagus-bagus kan? Alhamdulillah ngedengarnya baik-baik. Kalau udah ada yang kurang baik jadi kagak mau denger. Luar biasa dahsyat. Itu gara-gara puasa warok. Sampai disajikan yang halal. Ya, sebelum maghrib lah. Ada nggak yang pernah minum lagi? Bukaan, ya, bukaan itu kan halal kan? Halal kan? Tapi ada yang berani kan? Nah itu, kok bisa gitu? Nunggu saya nunggu anak. Jadi mana akan jadi patokan? Ya kan? Itu halal, tapi nggak ada yang berani, ngeduluin. Nggak ada yang berani ngeduluin. Padahal halal. Mbok jadi bulan puasa yang halal aja kita berani nahan. Seharusnya kan yang haram juga ya demikian. Cuman kan orang sekarang aneh. Bagaimana gue nyari yang haram aja susah. Masya Allah. Iya kan? Nyari yang halal aja susah. Kayaknya nggak percaya banget gitu loh dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah kasih rezeki. Semuanya diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah rezeki yang Allah berikan kepada kita gak bakalan ketukar. Kalau memang itu rezeki kita bakal kembali ke kita kan? Biar kayak itu rezeki yang sudah di depan mata. Yang kalau memang itu bukan rezeki kita, nyampe ke kita bagaimana? Ada objekan nih, udah di depan mata. Ada yang menjual rumah, ada objekan. Kita udah kebayang tuh, gue dapat 2,5%. Hanya dipakai dulu tuh, karena belum terbukti. Gitu. Jangan udah kebayang 2,5%, udah kebayang gue bakal beli anu. Ambil anu dulu. Tak nggak jadi. Nah, gimana kira-kira? Iya kan? Kita kan belum apa-apa udah kebayang tuh proyek. Alhamdulillah. Nah kalau memang itu bukan rezeki kita, akhirnya banyak tuh jadinya kagak jadi. Udah ada materai, boleh tanda tangan, tahu-tahu ada banyak Pak. Jadi yakin bahwa rezeki itu Allah sudah titipkan kepada kita. Jangan pernah merasa nggak ada rezeki buat saya. Yakin semua orang dititipkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin nggak kira-kira? Negara yang beriman yakin, harus yakin. Mboknya cicak aja yang di dinding rezekinya udah ada. Ya, ada kan? Pernah kebayang nggak cicak rezekinya dari mana? Hah? Iya kan? Dia kagak perlu nyari juga tuh cicak, kagak perlu ngider-ngider kemana-mana, enggak. Ya, udah datang seekor nyamuk kok. Iya kan? Rezekinya sudah jelas gitu. Oh, Bapak, kita kurang yakin lagi bahwa rezekinya memang sudah dititipkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat aja surah Al-Baqarah. Bagaimana Allah menegaskan, Innallaha la yastahi ayadriba mathalan ma'qulatan kama fawqaha. Allah telah mengibarkan kepada kita, ngasih contoh kepada kita dari upaya yang dilakukan oleh seekor nyamuk. Makhluk kecil tapi dahsyat. Ya. Jangan main-main loh sama nyamuk. Bisa bikin mati kan? Bisa. Raja Namrud matinya apa? Namanya nyamuk doang. Ya, kekuasaan punya dia, kekayaan punya, mati juga gara-gara nyamuk. Ya, kebayang nggak kalau nyamuk masuk ke hidung? Bukan susah ngorek. Dan nyamuk tahu kemana, makanya bawaannya itu udah nggak selesai, baru nyamuk doang makhluk kecil. Dahsyat Pak, rezekinya nyamuk itu nyari rezeki beresiko, resikonya matinya dahsyat, matinya tragis. Dan kita itu bisa lebih kejam daripada yang lain. Dapat nyamuk itu nggak selesai, enggak diambil. Apakah diambil selesai? Belum. Diapain? Begini. Apakah digini selesai? Belum, dari tembok. Coba,
masih belum puas, udah mati, masih kelihatan, ambil, diginiin udah gratis, kalau udah mati nih begini, masih belum puas juga. Betawinya keluar dipeperin, yang ngerti pada dia, dipeperin ke tembok, diusap-usap. Itu nyamuk Pak, makhluk kecil, rezekinya beresiko cari rezeki. Tapi sampai detik ini nggak ada nyamuk yang bilangin temennya, udah deh nggak usah cari rezeki kita manusia. Udah deh, nggak usah nyari-nyari ngedeketin manusia, ada beresiko matinya juga tragis. Tapi lewat nyamuk banyak nilai-nilai ekonomis yang dihadirkan lewat nyamuk. Ada yang berasap, ada yang disemprot, ada yang lotion, ada ya? Cuma yang belum ada yang diminum doang. Jangan. Ya? Tapi lewat nyamuk itu nilai ekonomisnya luar biasa Pak. Ya Allah, dihadirkan semua produknya luar biasa. Gitu. Sampai yang retak. Raket. Pakai raket. Iya kan? Udah pakai raket mati kan tuh banyak. Nah, dikumpulin. Masih ada itu yang namanya bergerak. Selesai ke kanan gitu. Terbayang nggak tuh model kayak gitu? Apa sekarang begitu selesai? Enggak, dikumpulin. Ya, dikumpulin gitu. Apa saya begitu? Jadi hati-hati gitu loh. Dengan satu ekor nyamuk tadi bisa mati gitu. Tapi nilai ekonomis yang dibangun luar biasa. Bapak dan saudara sekalian yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi kepada persoalan tadi, dididik kita sedemikian pada dalam bulan suci Ramadan. Kuncinya cuma satu dari takwa itu, dari takof wawnya itu dikunci terakhir yakin. Yakin itu yakin. Nah, cuman kebanyakan dari kita yakin apa nggak yakin? Yakin apa kurang yakin? Atau apa yang disampaikan oleh Pak Mulid tadi belum yakin? Ya, yakin, gitu. Setengah yakin, apa belum yakin? Ya, kita kadang-kadang masih setengah-setengah Pak, dalam beribadah, dalam berinfak, dalam bersedekah, kadang-kadang masih ada confuse gitu. Ya, masih ada mikir-mikir kalau gue begini bakalan begini, kayaknya. Ya, betul. Keyakinan itulah yang menunjukkan eksistensi diri kita dengan sebaik-baiknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi indikatornya sudah seperti demikian. Nah, maka dari yang 4 tadi sebagai sebuah indikasi bahwa takwa itu menunjukkan identitas yang baik, tawadhu dia, qanaah dia, warok dia, kemudian kita yakini dengan sebaik-baiknya, maka kita lihat indikator lainnya. Nah, indikator lainnya apa? Indikator yang lainnya katanya dalam surah apa tadi? Surah apa tadi? Al-Imran 133